Wih, sip. Sip, 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 sip. Salam bahagia, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Kiranya Bapak Ibu Saudara saat ini dalam kebahagiaan, dalam sukacita, dapat merasakan damai sejahtera surgawi, dapat merasakan indahnya dunia ini, dapat merasakan indahnya kasih Tuhan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam. Seperti biasa, setelah kami jalan sehat, sepeda sehat di pagi hari di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta, kami rutin sharing kehidupan berdasarkan pengalaman hidup kami dan khususnya hidup saya. Dan biasanya kami rekaman di Stadion Maguwarjo, namun tadi di hari Sabtu masih banyak orang peserta yang olahraga di Stadion Maguwarjo dan istri saya juga merasa relatif panas, sangat panas sehingga kami tadi pergi terlebih dulu ke Mbah Carik untuk beli kesukaan istri saya dan anak saya. Jadi istri saya senang tahu dan wajik, anak saya senang tempe, dan saya tiga-tiganya senang. Senang semuanya. Tema sharing kali ini adalah murid Kristus tetapi tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang unik. Saudara-saudaraku, seperti sharing sebelumnya, saya akan mengulang ketika dua orang yang sedang menuju Emmaus, dan saat itu Tuhan Yesus Kristus mendampingi dalam perjalanan, ngobrol dengan asik, dengan sangat serius. Padahal dua orang yang menuju Emmaus ini adalah murid Tuhan Yesus Kristus, bukan jemaat atau umat yang beribu-ribu yang sering bersama dengan Tuhan Yesus Kristus untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memohon mujizat, kesembuhan, dan sebagainya. Dua orang menuju Emmaus ini adalah termasuk murid Tuhan Yesus Kristus. Memang bukan 12 murid, tetapi mungkin termasuk dari 50 atau 75 murid Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, di dalam perjalanan menuju Emmaus, dua orang ini bersama Tuhan Yesus Kristus yang beberapa saat sebelumnya, berbulan-bulan atau mungkin setahun 2 tahun, dua orang ini sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, saya yakin sangat mengenal Tuhan Yesus Kristus, sangat mengenal wajah, suara, kata-kata, dan juga mengenal ajaran Tuhan Yesus Kristus, dan selalu tahu bagaimana Tuhan Yesus Kristus memberikan mujizat, kesembuhan, mengusir setan, roh-roh jahat. Tetapi di saat perjalanan menuju Emmaus, mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, pengalaman dua orang menuju Emmaus sebenarnya adalah pengalaman hidup saya sendiri. Maka mengapa saya ingin bersaksi sering kehidupan, pengalaman kehidupan saya. Saya hendak bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara bahwa saya seperti dua orang yang menuju Emmaus, yang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi sungguh tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, tidak mengenali. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak tahun 1982, semenjak saya mulai bekerja, saat itulah saya begitu berusaha untuk rajin beribadah di gereja. Jadi saya hampir tidak pernah tidak, setiap minggu saya rajin beribadah ke gereja. Dan kemudian saya berusaha aktif dalam pelayanan. Saya aktif untuk penginjilan di transmigrasi, kemudian menjadi guru sekolah minggu di daerah transmigrasi juga, kemudian menjadi ketua pemuda, menjadi majelis
dan seterusnya. Jadi aktif pelayanan dan sungguh-sungguh nyata. Tetapi saudara-saudaraku, di saat saya ini aktif, rajin ke gereja, aktif pelayanan, tetapi ternyata saya belum mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh. Saya masih terasa, masih ada selubung yang menutupi hidup saya untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Dan itulah saudara-saudaraku, bahwa iblis sungguh sangat cerdik, sangat licin. Jadi seperti sering kehidupan saya, kesaksian saya sebelumnya, paling tidak iblis menggunakan 3 cara. Cara yang pertama, iblis memberikan kesuksesan duniawi, tapi dengan cara-cara iblis, sehingga kita terikat menjadi kutuk bagi hidup kita dan keturunan kita. Yang kedua, sebaliknya, iblis mencoba mengambil, menghancurkan hidup kita agar kita gagal, kemudian membuat kita putus asa, dan kemudian berusaha membunuh kita, membinasakan kita. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yang harus saya perhatikan adalah bahwa iblis bisa menggunakan kegiatan atau aktivitas rohani, ibadah, saya yang sungguh aktif dalam pelayanan, rajin beribadah ke gereja, tetapi motivasi saya belum sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya bisa menunjukkan kesombongan saya aktif tetapi untuk kepentingan diri saya, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, iblis adalah bapak pendusta yang bisa menipu, merayu kita, membujuk kita dengan cara-cara, 3 cara yang saya sebutkan tadi, adalah dalam rangka dia akan mengambil sifat-sifat hidup kita, mengambil belas kasih, karakter kasih di dalam diri kita, sehingga di dalam diri kita tidak ada kasih. Kemudian yang ada hanya prasangka, akar kepahitan, dendam, benci, iri hati, ketamakan, kerakusan, ketidakjujuran, dan pikiran saya hanya demi duniawi saja. Pikiran-pikiran duniawi, tidak pikiran-pikiran dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika segala akar kepahitan, segala sifat kedagingan, segala karakter duniawi sudah semakin banyak merasuki di dalam hati kita, maka semakin kehilangan kasih, semakin kehilangan damai sukacita, semakin kehilangan untuk merasakan indahnya kasih Tuhan, indahnya di dunia ini. Di dalam diri saya ada kepahitan, ada kemarahan, dendam, benci, maka ekspresi seseorang yang dalam akar kepahitan, dalam sifat-sifat kedagingan, dalam karakter duniawi, juga akan mengekspresikan kepahitan yang membuat orang lain juga menjadi tidak nyaman dan tidak damai. Dalam keluarga menjadi tidak damai, tidak ada kasih, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kerukunan, tidak ada saling persaudaraan. Adanya hanya prasangka, curiga, dengki, iri, marah, mudah tersinggung, sehingga dibuat dirinya, orang tersebut di dalam dirinya maupun dalam keluarganya tidak ada kasih, tidak damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan. Iblis mengambil kebahagiaan kita, dan setelah itu iblis akan membunuh kita, menghancurkan hidup kita, dan membinasakan kita untuk kehilangan harapan surgawi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kembali lagi saya pesan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, jika saat ini Bapak, Ibu, Saudara sudah merasakan kasih dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, sudah merasakan damai sejahtera, sudah dapat merasakan indahnya kasih Tuhan, indahnya dunia di dunia ini dengan penuh syukur, Bapak Ibu senantiasa hidup demi kemuliaan nama Tuhan, senantiasa dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan itulah memang tujuan hidup kita, harapan hidup kita.
Tetapi seandainya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya belum ada kasih di dalam diri kita, belum ada damai sejahtera, belum ada kebahagiaan, belum dapat merasakan indahnya hidup ini, maka kita perlu berhenti sejenak, diam, dan kemudian sungguh-sungguh rela membuka diri, terbuka, rendah hati, untuk mau mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dosa-dosa nenek moyang kita, dan kemudian bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan berkenan melepaskan, mengambil segala akar kepahitan, segala sampah-sampah, sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat duniawi, karakter duniawi yang ada di dalam hati kita. Segala sampah-sampah negatif, segala sifat-sifat dengki, iri, dendam, marah, mudah tersinggung, tidak jujur, tidak setia, kiranya Tuhan melepaskan, mengeluarkan dari dalam hati kita, dari dalam diri kita, dan kita memohon kepada Tuhan dengan sungguh agar Tuhan berkenan menutup segala celah akibat dosa-dosa kita, dosa-dosa nenek moyang kita. Tuhan lepaskan, Tuhan batalkan, Tuhan keluarkan dengan kuasa bilur darah salib Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus berkenan menutup celah, membentengi hidup kita dengan kuasa bilur darah salib Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian Roh Kudus berkenan bersemayam untuk memberikan buah roh di dalam diri kita, di dalam hati kita, sehingga di dalam diri kita memancarkan aliran kasih, aliran damai sejahtera, aliran damai sukacita, aliran kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, sehingga kita bisa merasakan indahnya kasih Tuhan. Hidup kita dalam damai sejahtera dari Tuhan, dan kita dapat merasakan indahnya dunia ini, dan hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenali Tuhan, semakin melekat dalam Tuhan, dan kita hidup demi kemuliaan nama Tuhan, dan hidup kita semata-mata kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan, dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, dapat menjadi berkat, dapat memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Karena seseorang yang sudah dalam Tuhan, seseorang yang sudah memiliki karakter buah roh, maka dia akan memancarkan yang baik, yang membawa berkat dan kebahagiaan bagi orang lain. Tetapi ketika seseorang masih dalam belenggu iblis, dalam belenggu roh kegelapan, roh jahat, maka akan lebih banyak dominan muncul sifat-sifat kedagingan, karakter duniawi, yaitu dendam, benci, kemarahan, prasangka, iri hati, ketamakan, keragusan. Dan akhirnya tidak juga membawa damai sejahtera bagi orang lain, tetapi akhirnya membawa suasana yang gelap, suasana negatif. Jadi saudara-saudaraku, marilah mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, maka hidup kita jangan disia-siakan hanya untuk hal-hal yang negatif, untuk hidup dalam sifat kedagingan, karakter duniawi. Namun marilah segala hal-hal duniawi, sifat-sifat kedagingan, karakter duniawi, kita buang jauh-jauh, sampah-sampah akar kepahitan. Mohon Tuhan menguatkan agar semua bisa lepas, bisa terbuang dari hati kita, dari hidup kita, sehingga hidup kita dipenuhi dengan buah roh, dengan hidup dalam kasih, dalam damai sukacita, dalam kebahagiaan, dalam kerendahan hati. Hidup ini penuh dengan sukacita. Kita dapat merasakan indahnya kasih Tuhan, dapat merasakan indahnya hidup ini, dan hidup kita persembahkan demi kemuliaan nama Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain bahagia atas hidup kita, bukan sebaliknya, orang lain menderita karena diri kita. Haleluya, Hosana, Emmanuel, salam bahagia. Terima kasih. Maranatha.